Oke, anak-anak selamat siang. Maaf saya membuat video pembelajaran ini karena saya sedang tidak enak badan. Jadi saya akan membahas soal melalui video pembelajaran ini ya tugas kalian yang kemarin mengenai perusahaan dagang. Nanti tugas kalian benarkan, lalu kalian kirim ulang lagi melalui GCR ya yang ada di Klub Ekonomi. Oke, mari kita bahas. Saya akan buat dulu jurnalnya, karena ini jurnal perusahaan dagang. Itu kalian disuruh buat jurnal umumnya, maka saya akan buat dulu formatnya. Nah, jadi jurnal umum, sini perusahaan dagang. Ini kebetulan kalian hanya disuruh membuat jurnal umumnya ya. Perusahaan dagang itu ada jurnal khususnya ya. Jadi kalau perusahaan dagang itu ada jurnal khususnya ya. Nanti kalian akan mempelajari mengenai jurnal khusus tersebut. Oke, mari kita lihat yang pertama. Perusahaan dagang PT Ivan Tbk adalah perusahaan dagang yang menjual kebutuhan pokok barang dagang. Berikut transaksi yang terjadi di bulan di bulan Maret 1999. Oke. Nah, untuk perusahaan dagang yang perlu kalian cermati adalah kalian harus bisa memahami mengenai akun khusus perusahaan dagang. Akun khusus perusahaan dagang seperti yang sudah saya kemukakan ada 9, yaitu pembelian, potongan pembelian, penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagang, beban angkut penjualan, beban angkut pembelian ya. Lalu ada ikhtisar laba rugi juga ya. Itu kalau kalian sudah memahami itu, maka selanjutnya kalian memahami mengenai pembelian secara kredit ya. Apa itu pembelian secara kredit dan penjualan secara kredit, dan syarat pembelian dan penjualan secara kredit. Ada 2/10 N/30. Jadi 2/10 N/30 artinya mendapat potongan 2% ketika membayar 10 hari, dalam jangka waktu tempo adalah 30 hari. Oke, mari kita ulas soal yang kemarin. Yang pertama adalah 1 Maret 1999. Tuan Ivan memasukkan uang tunai sebesar 100 juta sebagai modal awal. Ini sebenarnya kan kalian sudah mempelajari pada saat semester ganjil ya, mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Nah, ini sama kalau yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat ini Ivan ya. Namanya perusahaan dagang Ivan, PT Ivan ya. PT Ivan Tbk. Tbk itu artinya terbuka ya. Jadi kita tengahkan. Terbuka itu artinya bisa dibeli oleh umum ya. Belinya di mana Pak? Ya di pasar modal ya. Kalau kalian kan sudah ada yang mempelajari pasar modal ya. Oke, kita boot. Oke, lalu formatnya ada di sini, ada tanggal. Oke, kita merger dulu. Ada keterangan. Nah, kita besarkan. Ada debit. Ini ada ref ya. Ref itu mencatat nomor akun. Nanti kita akan belajar nomor akun juga ya. Debit, lalu kredit. Oke, ternyata ini kita pindahkan sini aja ya. Oke, biar agak rapi. Oke, mari kita selesaikan. Kita dari nomor tanggal berapa ini? Ya, 1 Maret ya. Ini ditulis berarti bulannya Maret 1999. Nah, tengahkan. Kita buat ini dulu ya. Oke, kita mulai tanggal 1. Nah, ya. Oke, tanggal 1 Maret 1999. Tuan Ivan memasukkan uang tunai sebesar 100 juta sebagai modal awal. Berarti 1 ini berarti kas bertambah
Modal bertambah berapa? 100 juta. Oke. Ini 100 juta. Oke, lalu kreditnya juga 100 juta. Oke. Ya. Oke, kita besarkan. Oke, supaya kalian jelas, saya seperti dulu, saya besarkan nih. Oke. Ya, jadi soalnya kan Tuan Ivan memasukkan uang tunai sebesar 100 juta sebagai modal awal, maka kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit sebesar 100 juta. Lalu tanggal 2 Maret kita beri jarak ya. 2 Maret adalah Tuan Ivan membeli barang dagang secara tunai senilai 10 juta kepada Tuan Ahmad. Nah, karena ini membeli barang dagang, maka jurnalnya harus memakai jurnal khusus atau akun khusus ya, bukan jurnal khusus, akun khusus. Akun khususnya adalah pembelian dan kas, karena secara tunai kan. Berarti pembelian di debit, kas di kredit. Oke, berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 10 juta. Oke. Nah, jadi tetap harus diingat ya, kalau dalam persamaan akuntansi harus balance. Jadi kalau debitnya kalian catat 10 juta ya kreditnya 10 juta. Lalu tanggal 3 Tuan Ivan membeli barang dagang secara kredit 2/10 N/30 kepada Tuan Cahya senilai 15 juta. Berarti kalau seperti itu, dia kan membelinya secara kredit karena ada syarat pembeliannya yaitu 2/10 N/30. Maka tanggal 3 Maret ya, berarti pembelian sama utang dagang. Oke, berapa? Pembelian sama utang dagangnya adalah 15 juta. Oke, utang dagangnya adalah 15 juta. Oke. Lalu Pak, kenapa kok utang dagang Pak? Karena ada syarat itu 2/10 N/30. Berarti pembeliannya dilakukan secara kredit. Ya, lalu tanggal 4 Maret 1999 Tuan Ivan membayar sewa teko senilai 20 juta kepada Tuan Subroto. Lah, kalau masih masih di tanggal 4 Maret itu berarti dia masih masuknya adalah sewa dibayar di muka. Ya, kalau sudah lebih dari tanggal 5 itu masuknya sudah menjadi beban sewa. Jadi diingat-ingat, kalau ada transaksi sewa toko, iklan toko, ada transaksi sewa toko atau iklan atau asuransi, ketika dia membayarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dia berarti yang di muka. Lalu ketika membayarnya tanggal 6 sampai tanggal 31 itu berarti dia menjadi beban. Ya, sudah menjadi beban ya. Nah, ini ketika kalian melihat transaksi ini, Tuan Ivan membayar sewa toko senilai 20 juta kepada Tuan Subroto, maka transaksinya adalah tanggal 4 adalah sewa dibayar di muka dan kas ya, karena kan dibayar kan. Berapa hasilnya? Bentar. Ya, maaf ya, saya sedikit flu soalnya. Ya, halo. Oke, maka berapa? 20 juta ya. Oke.
Oke, sewa dibayar di muka sama kas. Oke. Lalu tanggal, ini saya pelan-pelan, tanggal 5 Maret 1999, Tuan Ivan membeli barang dagang secara kredit 3/10 N/30 kepada Tuan Akbar senilai 20 juta. Jadi tanggal 5 Maret, tanggal 5, saya bacakan lagi ya. Tuan Ivan membeli barang dagang secara kredit 3/10 N/30 kepada Tuan Akbar senilai 20 juta. Maka jurnalnya adalah pembelian, debit sama utang dagang. Berapa nilainya? Nilainya adalah 20 juta. Sama-sama 20 juta ya? Oke, ya 20 juta. Ini 20 juta ya. Lalu tanggal 8 Maret 1999, Tuan Ivan mengembalikan barang yang dibelinya senilai 500.000 karena rusak pada Tuan Cahya. Nah, kita lihat Tuan Cahya itu transaksi tanggal berapa ya? Transaksi tanggal 3 Maret ya. Berarti hubungannya nanti kalau ada pelunasan Tuan Cahya itu adalah tanggal 3 dan tanggal 8. Tapi kita tanggal 8 mencatatnya adalah retur pembelian bertambah utang dagang dulu ya, karena pembeliannya dilakukan secara kredit. Utang dagang berkurang ya, retur pembelian bertambah di kredit. Utang dagang berkurang berapa? 500.000. Oke. Dan retur pembelian sebesar 500.000. Oke. Ini untuk transaksi tanggal 8. Jadi Tuan Ivan mengembalikan barang yang dibelinya senilai 500.000 karena rusak pada Tuan Cahya. Maka di jurnal adalah utang dagang di debit berkurang sebesar 500.000, retur pembelian di kredit sebesar 500.000. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya kenapa kok utang dagang kok berkurang di debit. Karena pada saat pembelian tanggal 3 itu kan utang dagang bertambah di kredit. Nah, ketika dikembalikan barangnya, maka tidak mungkin utang dagangnya akan selalu tetap bertambah. Jadi nanti kalian akan rugi kan. Jadi harus berkurang sebesar apa yang sudah barang tersebut dikembalikan. Jadi berkurang atas nilai barang yang sudah dikembalikan ya. Terus kita tanggal 12 Maret. 12 Maret Tuan Ivan menjual barang dagang kepada Udi Cynthia senilai 15 juta secara tunai. Nah, kalau karena penjualan berarti ini kas sama penjualan. Kasnya berapa? Kasnya adalah 15 juta. Lalu tanggal 13 Maret ya, ini 13 Maret itu berhubungan dengan transaksi tanggal 3 dan tanggal 8 ya, jadi harus hati-hati tanggal 13 Maretnya ini ya. 13 Maret di situ berapa? Tuan Ivan mengembalikan barang yang dibelinya dari 13 Maret yang atas ya. Tuan Ivan melakukan pelunasan terhadap barang yang dibelinya dari Tuan Cahya atas transaksi tanggal 3 Maret. Nah, 3 Maret kan hubungannya tanggal 8. Berarti kalian lihat 3 Maret itu berapa? 15 juta. Tanggal 8-nya adalah 500.000. Berarti 15 juta kurangi 500.000 berarti adalah 14.500.000 ya. 14.500.000 kita hitung dulu ya. Oke. 14.500.000. Lalu
Dapat potongan nggak dari tanggal 3 sampai tanggal 13? Hitungnya adalah 3 di mulut, 4 di tangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti pas 10 hari ya, berarti tetap dapat potongan. Potongannya adalah berapa? Tanggal 3 Maret itu 2%. 2 per 100. Nah, potongannya adalah 290.000. Berarti tadi berapa? Tadi nilainya adalah 15 juta kurangi 500.000. 14.500.000 kurangi potongannya adalah 290.000. Berarti kasnya adalah 14.210. Berarti bagaimana Pak? Ya, berarti ini utang dagang di debit 14.500.000. Oke, ya. Lalu potongan, ya ini potongan pembelian bertambah di kredit sebesar 290.000 di kredit. Lalu kasnya sebesar berapa? 14.500.000 kurangi 290.000 adalah sebesar 14.210.000. Nah, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, di video kemarin, bahwa jelas-jelas ketika kalian melunasi, maka pengembalian barang yang sudah kalian lakukan sebelumnya karena rusak itu juga dihitungkan, ya. Jadi kalau dihitungkan, maka utang dagang kalian yang tadinya bertambah akan berkurang. Nah, jadi kalian waktu belinya 15 juta, terus ada pengembalian barang 500.000, maka kan 15 juta harus dikurangkan dengan 500.000 dulu. Maka utang dagangnya adalah 14.500.000. Lalu setelah dilihat ada potongan sebesar 2%, maka 14.500.000 kalikan potongannya, yaitu 2 per 100. Didapat adalah 290.000. 290.000 itu potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ketika bertambah, dia dicatat di sisi kanan atau di sisi kredit. Nah, lalu kasnya adalah ya 14.500.000 utang dagang dikurangi 290.000 potongan. Jadi kasnya yang harus kalian bayar bukan 14.500.000 tetapi 14.210.000 karena kalian dapat potongan 290.000. Oke, tanggal 13. Lalu tanggal 13 yang bawah. 13 yang bawah adalah Tuan Ivan mengembalikan barang yang dibelinya dari Tuan Akbar senilai 500.000 karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Kita lihat untuk tanggal 13 Maret ini untuk Tuan Akbar itu adalah tanggal, hubungannya adalah tanggal 5 Maret. Jadi 5 sama 13 ini masih saling berkaitan ya. Oke, kita jurnal dulu yang tanggal 13 Maret. Karena tanggal 5 itu adalah transaksi pembelian secara kredit, maka 13 Maret akan timbul, gimana sih? 13 Maret yang bawah akan timbul utang dagang berkurang di debit sama retur pembelian bertambah di kredit. Nilai berapa? Utang dagangnya adalah senilai 500.000 ya, yang barang yang dikembalikan senilai 500.000. Lalu retur pembeliannya juga senilai 500.000. Oke, lalu tanggal selanjutnya adalah tanggal selanjutnya adalah tanggal 15 Maret ya, 15 Maret 1999. Tuan Ivan melakukan pelunasan atas barang yang dibelinya dari Tuan Akbar. Oke. Oh, ternyata tanggal 13 tadi tanggal berapa? Tuan Akbar itu tanggal 5, 13, lalu dilunasi tanggal 15. Oke ya, tanggal 15. Kita lihat Tuan Akbar ya. Ini tadi yang tanggal 13 Tuan siapa? 13 itu yang atas Tuan Cahya ya, pelunasannya ini Tuan Cahya. Yang tanggal 15 ini Tuan Akbar ya. Nah, kita lihat tanggal 5 sampai ke tanggal 15 itu kira-kira dapat potongan nggak ya? Nah, kita hitung.
5 di mulut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ternyata ngepas juga ya. Berarti masih dapat potongan 2% ya, tanggal 5. Oh, 3% ternyata. 3 per 10 N per 30. Berarti dapat potongan 3%. Berarti caranya gini, kita lihat pada saat pembelian kredit yang pertama tanggal 5 itu kan 20 juta. Lalu tanggal 13 Maret dikembalikan sebesar 500.000. Berarti 20 juta kurangi 500.000 adalah 19 juta 500 ya. Oke. 20 juta kurangi 500.000 adalah 19 juta 500. Lalu 19 juta 500 ini kita kalikan dengan 3%. Oh, ternyata potongannya adalah 585.000. Berarti di sini kita bisa tulis utang dagang sebesar 19 juta 500 berkurang di debit. Lalu potongan pembelian itu adalah 585.000 bertambah karena kalian baru mencatat potongan pembelian, berarti potongan pembelian kalian bertambah sebesar 585.000. Nah, oke. Lalu apalagi di situ adalah kas kalian berarti berapa? 19 juta 500 kurangi 585.000. Oke, berarti kas kalian tinggal 18 juta 915.000. Oke, nah berarti yang kalian bayarkan bukan 19 juta 500, berarti yang kalian bayarkan adalah 18 juta 915. Oke, itu untuk tanggal 15. Pelunasan Tuan Akbar. Di sini pelunasan di keterangan Tuan Akbar. Oke. Lalu tanggal selanjutnya adalah tanggal 20 Maret. 20 Maret Tuan Ivan menjual barang dagangannya senilai 15 juta secara tunai kepada Tuan Olive. Berarti Tuan 20 Maret itu kas sama penjualan ya. Kas di debit sama penjualan bertambah di kredit. Kasnya berapa? Kasnya adalah 15 juta. Nah, penjualannya juga 15 juta. Oke, lalu selanjutnya adalah tanggal 21 Maret 1999. Ya, apa di situ tertulis? Tuan Ivan menjual barang dagangannya senilai 20 juta secara kredit kepada Tuan Yanwar dengan syarat 3 per 10 N per 30. 21 Maret ya. 21, saya bacakan lagi karena kameranya agak lambat ya. Tuan Ivan menjual barang dagangan senilai 20 juta secara kredit kepada Tuan Yanwar dengan syarat 3 per 10 N per 30. Nah, maka jurnalnya adalah karena secara kredit maka timbul yang namanya piutang dagang dan penjualan di kredit. Piutang dagangnya berapa? Piutang dagangnya adalah 20 juta. Oke, ini saya beri titik dulu supaya lalu ini 20 juta juga. Oke, itu tanggal 21. Lalu tanggal 23 Tuan Ivan menerima pengembalian barang yang dibelinya dari Tuan Yanwar senilai 500.000. Ingat, ini adalah pengembalian karena ada penjualan secara kredit. Maka jurnalnya adalah tanggal 23 Maret ini, hubungannya kan tanggal 21 ya. Jurnalnya adalah retur penjualan bertambah di debit sebesar berapa? 500.000. Lalu piutang dagang berkurang di kredit.
dagang berkurang di kredit sebesar berapa? Sebesar 500.000. Oke, ini tanggal 23. Lalu tanggal 25 Maret adalah Tuan Ivan menjual barang dagangannya secara tunai senilai 20 juta kepada Tuan Riyadi. Ya, saya bacakan lagi. Tuan Ivan menjual barang dagangannya secara tunai senilai 20 juta kepada Tuan Riyadi. Maka tanggal 25 ya, itu jumlahnya adalah kas di debit sama penjualan. Oke. Kasnya berapa? Kasnya adalah 20 juta. Oke. Lalu penjualannya adalah 20 juta. Lalu tanggal 26 Maret 1999. Ya, saya ulangi lagi tanggal 25 Maretnya ya. 25 Maretnya itu adalah kas dan penjualan. Kas di debit 20 juta, penjualan di kredit sebesar 20 juta. Ini dikarenakan karena kalian sebagai Tuan Ivan itu menjual barang dagangan secara tunai. Oke, sekarang tanggal 26 Maret. 26 Maret itu adalah Tuan Ivan menerima pelunasan dari Tuan Yanwar atas transaksi penjualan kredit tanggal 21 Maret 1999. Jadi Tuan Ivan menjual barang dagangan, Tuan Ivan menerima pelunasan dari Tuan Yanwar atas transaksi penjualan kredit tanggal 21. Tadi kan berarti hubungannya tanggal 21 dan tanggal 23 ya, yang tanggal 26 ini ya. Nah, mari kita lihat. Tanggal 21 kalian menjual sebagai Tuan Ivan, kalian menjual barang 20 juta. Lalu kalian menerima pengembalian 500.000. Berarti kan harus kalian kurangi dulu ya. Karena kasihan Tuan Yanwar, nanti masa tetap bayarnya 20 juta. Padahal ada barang yang rusak. Ya, tentunya Tuan Yanwar harus juga kita harus perhatikan supaya kita tidak terlalu merugikan konsumen ya. Jadi 20 juta kurangi 500.000 dulu. Berarti dapatnya adalah 19.500.000 ya. Nah, 20 juta kurangi 500.000 dulu. Dapatnya adalah 19.500.000. Lalu kita lihat, jadi piutang Tuan Yanwar 19.500.000. Jadi piutang kita. Jadi piutang kita itu 19.500.000 yang ada di Tuan Yanwar. Jadi Tuan Yanwar nanti utangnya itu 19.500.000 ya, gitu ya. Lalu 19.500.000 kita lihat dari tanggal 21 sampai tanggal 26 dapat potongan nggak? 21 di mulut, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, masih ya, masih 5 hari, berarti masih dapat potongan. Potongannya berapa itu? 3% ya. Nah, berarti potongannya adalah 585.000. Ya, sehingga nanti Tuan Yanwar akan membayar sebesar 18.915. Sehingga tanggal 26 Maret bisa di jurnal adalah kas ya. Berapa Tuan Yanwar harus bayar tadi? 18.915. Lalu potongan penjualan di debit, kas yang kalian terima adalah 18.915. Potongan penjualan di debit adalah 585.000. Lalu adalah penjualan. Penjualan di kredit sebesar 19.500.000. Oke, apakah sama? Ini oke, sama ya, sisi kiri dan sisi kanan sama. Oke, lalu tanggal 27 ya. Oke, sebelum masuk tanggal 27 saya ulangi untuk tanggal 26 ya. Karena dia menerima pelunasan dari Tuan Yanwar, maka 26 itu hubungannya adalah tanggal 21 dan 23. Jadi kalian lihat dulu, pada saat penjualan pertama kalian sebagai Tuan Ivan kan 20 juta. Lalu dikembalikan 500.000 oleh Tuan Yanwar karena tidak cocok. Maka
kalian harus kurangkan dulu 20 juta kurang 500.000, jadi 19.500.000. Lalu kalian lihat potongannya dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Ada potongan enggak? Ternyata masih 5 hari ngitungnya. Ngitungnya adalah 21 di mulut, 22, 23, 24, 25, 26. Masih 5 hari. Berarti dapat potongan 3%, 3/10 N per 30. Nah, jadi 19.500.000 kalikan 3/100 ya, didapat adalah 18.915. Jadi yang akan kalian terima dari Tuan Yanwar adalah 18.915.000. Lalu potongan penjualannya adalah di debit 585.000, dan di sini bukan penjualan ya, di sini piutang dagang. Piutang dagang, piutang dagang itu adalah piutang dagangnya berkurang 19.500.000. Oke, itu untuk tanggal 26. Lalu untuk tanggal 27 ya, Tuan Ivan membayar biaya listrik senilai 10 juta. Nah, membayar biaya listrik kan tidak mungkin kalian nyicil ya. Jadi biaya listrik di debit sama kas di kredit. Berapa biaya listriknya? Biaya listriknya adalah 10 juta. Ini 10 juta. Oke, lalu tanggal 28 Maret. 28 Maret adalah Tuan Ivan mengambil keperluan pribadi senilai 3 juta untuk biaya pengobatan karyawannya. Nah, keperluan pribadi itu dalam akuntansi adalah prefer. Jadi ini adalah berapa ini? 28 prefer bertambah sebesar berapa itu? 3 juta ya. Oke. Di debit 3 juta. Lalu kas. Nah, kas berkurang sebesar 3 juta. Oke. Nah, jadi prefer sama kas ya untuk keperluan pribadi ini. Ya, saya ulangi, Tuan Ivan mengambil keperluan pribadi senilai 3 juta untuk biaya pengobatan karyawan. Berarti prefer bertambah di debit 3 juta, kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Lalu tanggal 30 Maret 1999, Tuan Ivan menerima pendapatan dari Tuan Joko atas proyek yang telah diselesaikan senilai 10 juta. Berarti kalau menerima pendapatan, maka kas sama pendapatan. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Oke, pendapatan sebesar 10 juta. Oke, lalu selanjutnya adalah tanggal 31 Maret. 31 Maret adalah, jadi saya ulangi ya, tanggal 30, Tuan Ivan menerima pendapatan dari Tuan Joko atas proyek yang telah diselesaikan senilai 10 juta. Berarti kas bertambah di debit 10 juta, pendapatan bertambah di kredit 10 juta. Lalu tanggal 31 menerima penjualan secara tunai dari Tuan Aderai senilai 5 juta. Jadi Tuan Ivan menerima penjualan secara tunai ya, dari Tuan Aderai senilai 5 juta. Berarti ini 31 adalah kas sama penjualan. Senilai berapa? Senilai 5 juta. Oke, penjualan juga senilai 5 juta. Oke, nah sudah ya. Jadi A31 saya bacakan, menerima penjualan secara tunai dari Tuan Aderai senilai 5 juta. Karena menerima penjualan secara tunai, berarti kas di debit 5 juta bertambah, penjualan di kredit bertambah sebesar 5 juta. Maka totalnya adalah, kita lihat sama dengan sum ya biar cepat.